persiapan kami. Kayak mau merantau ke sana nih. Bang Beckham yang ngajak. Gila, goks ya. Bang Jaldi nggak ikut. Kenapa nggak ikut, Bang? Ya mampus. Nggak muat mobil lah, kita nih Agia rupanya. Jadi kita bertiga ya. Jadi yang kita nih, Bang. Nggak tahu. Cuman ya, Bang, kau. Lagi di jalan busnya. Sempat kita ini ke Siantar dulu kayaknya. Kamu tengok, ada yang nolong satu orang kan untuk travel juga. Dorongnya mobil itu dorongin, gua turun. Dia kan bilang berhenti lah berhenti. Iya, kita di mana nih, Gan? Tolong berhenti lah. Rapat ya. Nolongin gua itu 12 juta. Tadi rapat istirahat bentar ini. Abang ini yang mau kita foto nanti. Rapat suruh makan dulu. Ada ini andalan orang Sumut nih. Sartika. Ya. Ini Pimpronya. Sekarang udah jam 12. Siap makan, kita mau lanjut lagi sampai ketemu besok pagi. Atau nanti mudah-mudahan nggak ada view apa udah malam ya. Besok pagi lah, jumpa lagi. Sip. Udah pagi ya kan? Nggak keluar kita dari sini. Iya belum. Masih di Madinah. Udah pagi tapi. Mau nengok pesantren. Mau nengok. Ganda mau lihat pesantren. Dia mau berguru katanya. Sehat Bang Gam. Semangat ya. Masuki daerah pesantren Purba. Ini enggak. Udah ada listrik. Pondok orang ini enggak ada. Tinggal di situ orang gitu. Tertarik kan berguru di sini kan? Imam Bonjol bangga nih nengok. Sela-sela rumah masyarakat deh kan. Orang yang maksudnya bapak mamanya yang naruh dia di sini. Pikir dah kayak udah yatim dia. Panti asuhan lah itu konsepnya, bukan pesantren lah. Kios kali ya kan. Emang nggak ada lampunya di pondok-pondoknya itu, nggak ada lampunya. Sekarang udah ada mungkin. Kalau dulu sekalipun di masjidnya itu nggak ada emang. Kalau dulu yang di daerah sekolahnya aja yang ada. Oh. Tapi di rumah-rumah Di- itu nggak ada. Ibaratnya kalau yang diambil guru-gurunya. Kalau di pondok-pondoknya dulu nggak ada. Orang itu kan mandi di sungai itu aja ya kan. Di sungai. Iya. Jadi orang itu makan nenek itu cuma hari Jumat. Pesantren pun rata-rata kan gitu. Makan nenek itu cuma hari Jumat.
Pizza lah hari Jumat tuh. Ya. Makan ayam ya. Oh, Makan enak tuh pasti. Lebih enak dari biasanya. Dia harus masak sendiri. biasanya agar-agar protein di Snowpiercer. Aku tadi pas di jalan kan, panjang jalan ini mana base camp orang ini yang di pinggir jalan tadi itu. Karena ada yang pakai baju putih buat dia. Oh, abang pernah lewat sini juga, pernah nengok? Nah, belum pernah, baru sekali nih aku. Jadi kok abang kok kecarian? Karena udah dari awal kita Iya, kan pesantren, udah rame. nah, dari situ udah mulai rame karena pesantren. Udah rame dia kan. Kayak langsung dibangunin pesantren. Udah rame orang pakai baju-baju gitu. Udah rame anak pesantren. Itu modelnya kios-kios juga itu. Tengok lah yang tadi itu merokok dia kan. Itu senior. Dia ibaratnya dia kayak asdos ya. Senior. Dia udah bisa banyak ngajar lah. Pokoknya yang di pondok itu pasti siswa lah. Pondok senior itu biasanya lebih bagus dari yang baru. King 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 king. Hari king king king. Oh. Ma Bang Kam. Kita sedang ada di Kita sedang berada di pom bensin yang menuju ke Kota Padang. Perjalanan sih biasa aja. ya saya lah. Ya cukup melelahkan. Bukan lelah ya. Udah berapa jam kita jalan? Total dari Medan lah bilang. Jauh 18 Ya. 18 jam 18 jam 5 jam lagi lah. Jam tambah 5 jam lagi biasa aja. Aku mau ngerjain skripsi bangsa. Aku pengen cepet sampai karena aku pengen ngerjain skripsi. Rajin banget. Enggak, soalnya hari ini dikumpul paling lama jam 5. Cuma Iya, makanya. buka lah situ. Set. Nanti Kayak apa-apa nanti itu. Budak korporat nanti. Mang nggak habis bisnya. Ari king. Kita udah di Bonjol. Kampung halamannya tuanku Imam Bonjol. Tadi kita tadi kita melewati apa? Garis Katulistiwa. Ya, pertengahan bumi gitu. Kupikir cemana kali, rupanya gitu aja rupanya. Lewat. Oh ya udah. Aku tetap miskin, man. Melewati itu. Kukira cemana kali kan. Jadi kau pikir berubah wujud gitu melewati Ya, garis kupikir entah katulistiwa. gimana gitu kan. Entah dapat gelar apa ya kan. Padahal kalau dipikir udah berapa kali kau ngelewatin itu ya kan ya. Iya kan dulu ya. Heeh. Gak pernah merhatikan, gak peduli kan dari dulu. Setelah dipedulikan sama aja rupanya. Abang udah berapa kali kesini Bang Kam? Dua. Dulu kemana? Meninjau. Oh pernah. Tahun 2009. lama kali. Aku masih sekolah itu. Abang? Udah berapa ya? 5 kali sama ini kayaknya. SMA sekali, kuliah 2 kali. Waktu abang nikah. Iya, abang nikah. Sama inilah 5 kali. Oh, abang punya saudaranya di sini? Abang dulu kuliah di Padang. Oh, Kuliah di Padang. Kerjanya dulu di Padang. Nah, dia bertamu ke sini. Iya, bertamu. Ya,
udah mau lobet. Kami mau mams dulu. Habis itu lanjut ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi berapa lama lagi ya? Berapa lama lagi? 45 menit. Hah? 45 menit. 45 menit dari Bukit Tinggi ke apa? Apa namanya? Padang, Batu Sangkar. Batu Sangkar. Kira-kira 1,5 jam. Berarti perkiraan sampai itu jam 3. Kira-kira jam 3 atau jam 4 lah. Shit. Semoga lebih cepat lah karena aku mau ngerjain skripsi. Oke, kita udah dekat Bukit Tinggi ini. Ya. Di suasananya lagi hujan. Ini lagi di singgah di tempat Bang Acong. Lelah ya. Berapa jam total perjalanan? Hampir 24. Nantinya total 22 gitu lah, 23 jam lah, hampir 24 jam kita di sana. Karena kita banyak istirahatnya, banyak berhenti istirahat. Timpro kita timpro. Hai. Ya lah, jam 4 jam 5. Ada air. Ya, halo guys, kita sekarang Halo iyalah. guys, kami baru sampai Beda tuh. Bukit Tinggi. Akhirnya alhamdulillah Kita udah sampai Bukit Tinggi. sehat selalu. Oh, cukuran jenggot. sampai. Ya bang, boleh juga tuh bang. Ya kan? Ndak ado. Nggak ada apa Coca-Cola. Ndak ado Coca-Cola gratis do pantai. Aku sebenarnya pengen nengok Minang Mart tapi nggak ada. Belum jumpa. Padahal kita udah sampai Bukit tinggi. Bukit Tinggi. Ya, belum ada. Bukitnya yang tinggi. Oh gini Bukit Tinggi. Belum lah, belum. Masih pinggir. Belum Bukit Tinggi. Belum pusat kota. Iyalah, tapi udah kota kan. Udah kota Madya kan. Dingin ya. Sini kayak gini dia. Budiman supermarket. Depannya Budi Market. Nggak ada Indomaret. Nggak ada. Tapi aku yang menakan Minang Mart karena Minang Mart apa karyawannya mengucapkan ndak ada Coca-Cola gratis do pantai kayak gitu. Ramen. Kayaknya ini yang bersaing ini Budiman dan Budi Market. Budiman, kalau kena Budiman, ini Budi Market. Kayak Budi, Kita belanja di Budi Market. Budi Market. Kita beli kebutuhan sikat gigi, sampo, alat cukur. Ya, ini baru sehari udah capeknya kayak gini, udah lengket. Bok monyet dah, bok monyet. Nanti lagi ya kan. Akhirnya kita sampai di Bukit Tinggi guys. Ya lumayan lah perjalanan. Apa sih? Gak tahu aku Bang Kam. Gak tahu lagi. Nggak tahu lagi ya. Lumayan lah. Ya. Lumayan lah menguras apa pinggang. Tuh. Baru beli perlengkapan kami. Berarti ini kita lanjut ke Udah. Batu Sangkar. sekitar 45 menit. gila kali, nggak siap-siap dari tadi, sumpah. Dari tadi 2 jam lagi. Kami di jalan terus loh ini. Aduh. Orang abang itu yang lain mana?
Udah bawa monyet ya kan? Semoga ya. Nggak tahu kan karena apanya aja nggak ada ya. Benarnya enggak. Semua udah masuk. Orang Mangtara apa rokok ya kan? Aku di sini ya. Okay, that's fair. Inilah akhir dari perjalanan kita dan kita sampai di rumah mempelai wanita. Tepatnya di Padang, Kok Padang? Batu Sangkar. Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar. Gila bro. Alphard kita nih. Apa? Alphard kita naik ini deh. Keneknya. Dingin sini. Apa? Dingin. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya. Dari tadi duduk, dari semalam kita duduk aja ya, Mas. Diri duduk. 24 jam perjalanan. 24 jam ya. Udah kayak Biasa aja. Orang apa? 24 jam lebih lah udah. Sampai jam 8 ngomong dari minggu lah. Malam. gak capek. Kagak. Gak capek. Enggak salah lagi. Ini tinggal apa ya nih? Tinggal capeknya nih. Tinggal palanya nih. Tinggal tidur. Jigong pun udah tebal. Kumis pun makin panjang. Aku mau ngerjain skripsi ya. Kayak film Castaway ya kan? Lamanya. Kayak film Castaway lamanya. Tengok nih. Kumis pun makin panjang nah. Kumis lele. Buat cukur nih. Untung udah beli ya kan. Jelek. Kilo kopi. Kita lagi di mana kan? Kilo kopi. Kilo. Oh, kilo di sini. Besok kita mau foto di sini. Untuk riwet. Boleh ya. Boleh. Di mana kita kan? Istana Pagaruyung. Istana Bakso Pagaruyung. Kita kunjungan diplomasi nih. Kunjungan diplomasi. Ke Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung ini satu-satunya kerajaan terbesar yang tinggal inilah di Padang. Besok kita foto priwet di sini. Nah, tuh istananya. Oke. Gimana Bang Kam? Cocok ya lokasinya ya. Tempat apa kan? Tempat berak kucing zaman dulu. Gede dia. Namanya Raja kan. Kucingnya istimewa. Gede juga. Dapur. Tuh. Ah.
Hmm. Hotel ini bang. Nggak ada nggak tempat view yang di dalamnya gitu? Itu yang di itu tuh bagus loh, udah. Coba cek ke dalam aja coba. Gans. Mana kita? Ini kita hari ini cuma apa ya? Survei. Survei. Besok balik lagi. Besok. Tomorrow will be back. Apa weh? Gimana? Hari sana tuh bisa turun gitu. Nah, ya. Nggak tahu jalan Bisa bang. juga gitu. Itu kalau kita ke sana apa kan? Kalau kita ke sana bang? Sana berapa? Kalau sini bang, apa tuh kita bang? Iya, ada view-nya ke sana. Ke sana view-nya jadi. Ada ya view-nya ini juga. Cuma mau nggak bang? Sanggup naik tangga ke atas? Hah? Sanggup naik tangga kita ke atas? Boleh kok nggak dulu bang. Nggak, kalau yang main kita ngambil berduanya. Boleh ngambil bang. Bayar dong. Kita masih bersama, nikmati indahnya cinta. Sini dia kan, pasti kan? Iya. Yakin gua di sini? Yakin di sini? Kami kecarian tempat ini dari tadi. Coba lah kalian nilai sendiri tempatnya gimana. Mamam. Kamu itu nge-vlog. Emang ini angle-nya kan bang? Iya. Hai. Halo. Kita berada di Narai. Gimana, Gan? Ngarai Siano. Akhirnya fix di sini tempatnya. Oke. Gini lokasinya. Dan ini tebas lah bang, tebas dikit-dikit bisa ini. Mana kita? Di Pangeran Beach Hotel. Bintang 4 party. Yang fotografer mahal Medan tuh kalah lah. Apa? Mana kita? Kita ada di Kota Padang. Padang ya. Ya. Ini ngapain nih bang? Kita bersenang-senang bang. Bersenang-senang. Ya. Siapa kita? Jangan lupa bahagia hari ini. Jangan lupa bahagiakan hati sendiri, peace. Iya. Itu siapa yang keluar? Ini calon pengantennya nih. Ini mamanya, ini abangnya. Bukan ini pasangannya. Bukan ini pasangannya. Jelasin dari video. Bukan ini pasangannya ya. Bang Eja lah memang yang oke kali. Ibu ngali dia ya. Seru bu. Seru orangnya. Saya masih membawa laptop Ngapain? biasa. Pebisnis ya? Bisnis ya? Download bokep. Banyak ya. Kita lagi cari uni-uni kanca.
Uni ya, pecinta uni ya. Dikeluarkannya bajunya. Nice bedroom, very nice. Wow, kalian nggak akan mampu ya. Berapa tuh? Kayak rombongan anak pesantren nih, barangnya banyak kali nih, ya kan? Kalian nggak akan mampu. Pas bang. Coba 5-0. Apa? Wih, kita 5-0. Gini deh. Oh enggak, gini deh. Pak ya. Katruk kali. Kebalik? Oh enggak. Oke. Wih, damn girl. Apa enggak takut awak? Come here. Come on. Wih, berendam kita. Mulailah yang berimajinasi. Berendam. Cari kamar yang biasa-biasa aja. Ada meja skripsi. Singgah Meja sana. skripsi. Ini custom ya. Ya. Maksudnya kita emang minta bang, aku lagi ngerjain skripsi, jadi kami minta satu meja khusus untuk aku. Namanya ya kan. Iya. Iya. Inilah asapnya. Kalau itu Wih, itu masjid raya Padang tuh. Nggak nampak kali di kamera. Habis ini nampak. Iya. Iya. Mana? Itu. Yes. Aduh gila. Beda, lebih mudah sedikit sana. Yang mana ini? Ya. Sedikit aja deh. Nggak percaya orang nih. Di mana bedanya coba bilang? Hah? Di mana, Pak? Ini celana baru, ini celana lama. Udah sama tuh. Hah? Udah. Yang mana yang baru, Bang? Hah? Ini. Ini yang baru. Nah, kan beda warnanya. Kalian lihat lah warnanya beda kan? Iya. Nggak salah aku kan? Ya, Kan ini ya. kan? Ini baru, ini lama udah kena rinso. Iya. Ah. Inilah ini. Ini ya? Ini aja. Ini aja. Bedanya ya. Nah, habis. Oke. Oke, selamat pagi. Bang Beckham baru bangun. Ini adalah hari H ya. Hari kita akan bantai. Oh, kalau nomor sebelah sana laut mungkin ya. Oh iya, sana. Kulitku kering bah, gara-gara berendam di air panas. Udah siap alat-alat semua. Iya kan? Iya kan? Hari ini kita bakalan kemana Bang Kam? Apa? Bakalan kemana kita hari ini Bang Kam? Pantai. Pantai apa? Andeh. Sarapan boy. Lewat sini. Kenapa? Kenapa?
Atit Peyut. Ke utara-utara. Kawan-kawan yang lain belum bangun, entah udah duluan sarapan ya kan? Bangun. Karena belum ada gedor. Oke, sekarang kita sarapan. Bang Tara di sini sarapan Bubur ayam. bubur ayam. Aku sini ngamuk. Kurang tertarik soalnya nasi gini. So, itadakimasu. Harus diberdayakan semua. Berendam air panas, pakai terus semua. Makan ngamuk. Karena mahal di sini. Fuck lah. Tapi kayaknya bisa lah, bagus kita buat karena di sini ada fix 50 ya kan, Sony bisa bantai terus f1.8 nggak kayak lensa Canon. Kalau lensa Canon biasanya aku 2,2. Mentoknya 2-0 ya. Iya, 2.0 itu pun kurang bagus menurutku. Hadi Bang Beckham merajuk tinggi bentar. Panggil sama Dewa Bumi. Dipanggil Dewa Bumi. Oke, kita janjinya itu jam 8 berangkat, tapi kenyataannya jam 8 baru bangun. Padahal aku jam 6 udah berendam. Jam Biasa itu kayak gini. Apa namanya? Di luar jadwal. Untung aja punya 3 hari kita untuk sesi foto sama video. Kalau enggak bundir lah sini. Iya kan? bagaimana menurut Anda? Luar biasa. Kita nikmati aja. Foto Beckham foto. Halo, Kamu kemana ini? Mau Puncak Mande. Nggak tahu di mana itu puncak karena nggak ada sinyal. Nggak bisa kami lacak. intinya tempatnya bagus. Iya. Belum jumpa yang pasti. Tunggu ya lah. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat kata Bang ini. Itu udah mandi. Dan hari ini kita mesti ngambil sesi yang di pantai. Ada juga pantai ya. Tengok ya. Di sini bukit-bukitnya. Hai. Enggak, hai. Hah. Oke. Jadi semalam itu kami udah kesini dari jam berapa bro Bang Kam? Jam 12 dari siang. Tapi pas baru sampai sini udah mulai siap-siap nih, aku udah nyetel kamera, malah tiba-tiba deras hujan. Sampai sore kami nggak jadi, bayangin. Sekarang kita tengok tuh kan. Ya, ini kayaknya mungkin ada kemungkinan hujan lagi sorenya nih. Bantai terus. Oke. Very nice. Ini joki kita nih. Joki. Ya. Mantap guys. Cem dibalik ya guys.
Mana Bang Con? Ismain pantai ah. Kita ada di mana ya? Kayak tempatnya keren lah. Terus kita di wisata Mande. Gak jauh dari Kota Padang. Sekitar 1 jam. Gan, mikirin apa Gan? Mikirin apa? Mikirin mau dibuat gimana. Iya. Oke, Foto Beckham foto. Iya. Mana Pak? Sambil cerita, sambil ngomong-ngomong. Yo, maju sedikit Bang. Maju lagi Bang. Ada mobil. Kiri dulu kita. Oke, kiri dulu. Ah, ini pas ini bagus nih Bang. Drone-nya nanti. Biru kali tengah. Sini apa sana? Nanti aja. Sini aja. Dulu ada itu Pajero kita yang belakang ngikutin itu ya. Oh iya nya. Mau biarin Innova dulu. Oke, bagus. Dah, muter kita. Oke, ke kiri dulu. Tunggu. Abang stabil aja kecepatan. Kami yang menyesuaikan. Kami yang menyesuaikan. Ya. Dah, yuk. Ya Bang, maju Bang Tepik. Ngobrol ya Bang. Lagi, cepat lagi Bang. Lagi, terus, tinggalin. Kami lagi ngambil drone nih, shot mobil jeepnya. Yang aku taunya itu mobil jeep. Gimana Bang, bagus? Insya Allah bagus. Oke. Mau ngambil nyambutnya pas datang ke sini Bang. Betul. Nice. Mantap. Nice. Oke. Ini mobilnya yang diambil. Didatangkan dari Binjai ke Medan, di towing cuma untuk priwet. Luar biasa lah pokoknya. Makanya harus bagus nih shotnya. Gimana Bang? Siap ini kita? Makan. Siap nih. Udah lapar ya? Nggak dapat kita Haus. ke Ngarai ya. Nggak mungkin, aku udah tahu sejak awal nggak mungkin dapat. 3 udah, setengah 3. Jadi salah-salahnya nggak ambil dulu. Itu ambil lah, kalau itu dapat. Kalian jalan. Dah. Yuk. Oke, yuk kita makan dulu makan. Kita makan dulu. Gan. Oi. Tunggu. Orang tuh dalamnya gitu. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Pagi ini kita baru siap selesai foto di Istana Pagaruyung. Tanah Pagaruyung. Kita nggak boleh lama-lama Kita karena nggak harus boleh ngejar lama-lama. ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Let's go. Siap. Pokoknya paten lah. Dan lah ya. Paten kali. Oke. Semoga cuacanya cerah terus sampai sore. Oke. Karena Semoga. kalau enggak kita fuck up.
Semoga kliennya juga puas. Amin. Kalau Karena kepuasan Nih. pelanggan adalah yang paling penting ya. rombongan ya istana pagar ujung ada odong-odong lah. Kenapa kami bawa rombongan sebanyak ini? Karena kalau nanti ada PS yang agak agak rese, Bisa chaos. langsung chaos. Iya iya. Karena yang paling penting adalah apa kan? Kepuasan pelanggan dan kepuasan keluarga. Iya iya. Di sini pasukannya ya Tuh preman-preman ini preman-premannya depan. Ini mantennya. Ini mantennya. Ini hari terakhir ini harusnya ya. Hari terakhir kami kerja. Ya. Ini yang paling capek nih harusnya. Ini di Ngarai Siano. Aku pun bingung mau dibuat gimana di sini. Cuma ya oke lah, kita coba lah. Ya tuh. Ini dibawa dari Binjai semua nih. Gokil kan. Ini yang mahal itu nih. Limpul satu gitu doang. Iya ini bang. Oh, 50.000. Nah. Bang Bekam Peniang. Ini montar kemana? Nah. Dari Kok tadi Bang disenderin Bekam aja? Peniang. Iya. Terbalik. Hiasan itu ya? Yep. Rekam terus nih. Sesi terakhir kita di Padang, Bukit Tinggi nih ya. Ketinggi. Bukit Tinggi yang bertepatan di lokasi Ngarai Siano ya. Siano. Jadi gimana bang yang di atas? Yang di atas mungkin kita ambil juga Kalau sempat. kalau sempat. Tapi dan kalau enggak? hujan. Kalau enggak back to the Batu Sangkar. Tujuh. Mungkin disambung good morning In the morning. in the morning last day prepare you know prepare Prepare and then and the back to the Medan. Okay, thank you, see you again. apa? Disuruh pakai bahasa Inggris sama pesera. Macam mana? Biar kontennya internasional. Yang nonton orang Amerika. Look. Follow me. Yeah. You know car PUBG mobile car UAS. Scoop 8. You know? Yeah. UAS PUBG and the skin UAS. Oh. You know? Royal Pass. Limited edition. Okay? Oh, mythic item. Oh, gitu. Apaan tuh? Cace, kok masuk deh? Padahal aku matiin itunya. Emang harus gitu, Caca. Orang di Windows aja masih manual kok. Iya. Enggak, maksudnya apa namanya? Padahal aku matiin supaya dia enggak hidup cacenya.
Jadi Aduh, besok, dipanggil dewa bumi pula nih. wah kan chaos. Apa tadi? Jadi besok, Kita jadi mudah-mudahan hari ini terakhir. Jadi besok udah istirahat seluruh. Jangan lagi besok. Ini masih halus-halus gerimis hujan. Namanya cuaca tak terprediksi kan gitu. Bisa dilawan. Bisa dilawan nih hukum alamnya nih. Mana anak muda India tuh ya? pengacon kru. Check-in kami. Itu siapa gambarnya? Ilham. Kenapa dibuat gitu? Siapa inisiatornya? Ada di Binji. Gimana dia nampaknya keren. Oke. Lihat ke kakak bang. 1, 2, 3. Ya. Kayaknya last session nih. Last session ya, nggak sempat ke atas lagi ya. Kalau misalnya di atas tadinya mau pakai baju apa? Buah tadi coklat. Oh, yang di sini. Slang juga ya. Nah, nggak ada hujan nih. Ya, rapat lagi bang. Enggak usah. Ya, mas. Mantap welcome. Ya. Ini. Ngeri boy. Enggak usah katanya. Kerannya bang gini kan sedikit. Oke. Gini. Where we going? Today and the people is going to Bukit Tinggi. You know Bukit Tinggi? And sale oleh-oleh. Kenapa? Oleh-oleh sale Bukit Tinggi. Last day, tomorrow back to the home. Medan. Back to Medan. In location Batu Sangkar in the Padang. Okay, see you again. Sekarang kami lagi ada di Bukit Tinggi. Kami mau ambil gambar jam gadang. Guide kita nih. Namanya Bang Ojek. Kalau kalian ke Padang, nih hubungi. Bisa tengok nomornya di bawahnya ya. Oke. Guide. Guide. Oke, ini dia jam gadang. Gak gadang-gadang kali. Not so gadang. Bisa terbang kalau kayak gini Bang Tar? Hah? Kalau kayak gini bisa terbang? Kayak mau ambil drone nih buat videonya biar nampak di Sumatera Baratnya itu ya kan. Jadi kalau nggak ada ini dikira orang kita di Cina. Iya. Jam gaduang. Nah, kita di lembah-lembah gitu semalam bikin videonya. Kalau nggak ada ini nanti dikira orang kita malah keluar negeri kan nggak enak. Malah lebih itu lagi. Kita kan. Oh ini dia. Hai guys. Kita sekarang pukul 4:30. Siap, ini kita mau ke Kita ke Jam Gadang. Ah. Jam Gadang. Habis ini kita mau ke Ngonja dong. Monja dong. Ngonja apa gua Jepang jam berapa tutup ya? Tahu juga. Situ ada Istana Bung Hatta itu Bang. Maksudnya Istana Bung Hatta itu apa? Tahu Bang? Itu tempat ini kediamannya dulu. Dulu. Nah,
Oh, rumah dia dulu sini. Nah, ini ada pustakanya di sini, balai apa? Tempat ngadain pertemuan di sana. Oh, Coba rumah kelahiran Muata di bawah. ada juga jadi tempat wisata juga sekarang bisa didatangin. Iya, bisa. Rumah tuanya. Oh, ini kurasa karena pas sudah merdeka terus dibangun inilah untuk dia di sini mungkin ya. Buat penghargaan sama Bung Hatta. Oh, gitu. Gitu rupanya. Satu, apa bilangnya? Dari pinggir? Kami lagi di Oh, gitu aja. Kami lagi di jam gadang. ya. Yo. 1 2 3. Kami lagi di jam gadang. Memang taman naik kan. Tinggi ya. Cilik bentuknya bang, bentuk dari jauhan. Wih, mantap. Mantap lah. Mantap bang. Mantap kan? Mana tuh? Kita bawa dong, bawa dong. Turun dari. Ada uninya. Panggil lah kakak-kakaknya. Kemana lagi nih? Makasih Pak. Capek ya? Capek ya? Kakak-kakak yang petak-petak kecil itu. Nyari apa emang? Karipia. Karipia. Daka-daka. Sanjaya. Sanjaya. Kenapa ada ya? Daka-daka ya. Terus jangnya. Jangan ya. 110. 110. Balian sampai Awak kali 2 sama mertua. Iya ya. Satu aja lah, satu-satu. Kok gitu? Makasih ya, Kak. Udah kan? Nah. Tuh, baik kali kakak nih. Jadi enak. Dah, yuk. Mana Kasih ya, Bang Kak. Mekam? Mana Bang Mekam? Mana dia? Lo ngapain ke sana? Situ aja. Nyari untuk anak bang. Bang Taro udah beli untuk anaknya. Kalau istri kasih duit aja beli sendiri. Belanja ya bang. Belanja bang. Untuk hari raya nih. Iya. Gadang itu bang. Iya ini yang dari yang kadang-kadang bang. Bang Tar. Ekster ini sebenarnya. Baju dinas. Iya kan? Keren nih. Baju dinas. Nah, kecil nih keren. Apa? Hidup itu harus teguh pendirian. Oh. Ya. Kalau tadi ada yang kata-kata pantai gitu ya, aku beli langsung. Sama aku juga. Nggak nyari-nyari lagi. Aku kok misalnya ada desain yang tulisannya langsung pantai, ada kata-kata gitunya, itu langsung aku pilih. Nggak nyari-nyari lagi. Ini fix. Sih untuk Jani apa? Oh, nasihat mama ya. Nasihat mama. Bukan papa tapi
Tapi tetap kesayangan bapak. Main sana tadi? Apa ya? Satu pabrik kayak ini. Balado boy, jangan balado. Gak ada nasi panas, Bu. Pakai nasi. Enak. Mau lagi? Ya aku beli. What is this? This is renyah. Crispy. Garing. Oh. Kue bawang. Union cake. Union cake. Union crispy. And the daun talas. Kok daun? Iya. Kok daun? Talas nggak lah? Talas ya udah keladi kan. Kok daun talas? The daun keladi. Umbi. Yang biasa dijual-jual. Inggris. Oh, in the sale. So we buy it and then we take it home Yeah. to Medan, Yeah. right? Right. Tomorrow Tomorrow going to Medan. we will back to Medan. In the night. In the night. In the In the night. Party. Last party ya. Last day party. Ting 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 ting. Ini yang nggak ada nih. Baru di sini kami nampak. Ya kerupuk kulit tapi dikasih balado. Nah, ini mau kami tes makan nanti pakai nasi. Gokil bro. Nah nih. Boom. Gila. Balanjo. Apa? Balanjo. Balado gila sampai habis satu ini ya kan. Tung ting 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 ting. Party how we party Party last day. in the Night. in the car In the car and 20 o'clock. 24 hours with From music, House music. in the ting 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 ting. Your and the music by to Judika. You know Judika? yes. You know in the remix? How is the remix? Love. Cinta. Aduh. Oh, ini Taman Panorama. Ya udah, itulah dia di bawah. Gua Jepang ya? Ya. Kita lagi di Taman Panorama. Mau Taman nengok gua Panorama. Jepang dah. Panorama Bukit Tinggi. Kita sekarang mau masuk ke lubang Jepang. Ikuti dulu guys. Kita di mana, Gan? Kita mau ke Goa Jepang sebagai inlander. Kertasnya ada. Bingung nggak, Pak? Nggak jelas sistem masuknya.
Emang gini ya, namanya di sini tempat orang dijajah, jadi bukan tempat wisata. Jadi bingung-bingung orangnya. Biasanya orang di sini dirantai kan masuk kan. Ternyata di Goa Jepang ada tempat bermain anak. Berarti banyak dulu tahanan anak-anak. Itu dia. Ini dulu tempat anak-anak yang ditawan ya. Replikanya. Oh, replikanya ya. Karmandi lu Karmandi. Tuh, apa kan? Marapi. Oh, Singgalang. Oh, itu Singgalang rupanya. Apa bang? Gunung apa, Bang? Itu Gunung Singgalang. Gunung Singgalang. Atasnya Telaga tuh bang. Abang ini PS tempat. Oh, kita sana itu dia. Itu ada 1470 meter, hampir 1,5 kilo. Tapi kalau untuk jarak tempuh kita hanya sekitar 400 hingga 500 meter, 20 menit perjalanan. Ya, jadi kita sekarang di sini. Jadi tangga yang kita turuni itu ada sedalam 64 meter, di bawah sini datar, itu flat. Di dalam sana kita akan lihat ada 26 lorong, yang diantaranya ada 21 lorong di sini. Itu terhubung semua, dibikin oleh Jepang jadi connecting corridor, semacam labirin. Yang difungsikan oleh Jepang di sini ada 6 gudang senjata mereka atau ruang amunisi. Karena lubang ini sebagai benteng pertahanan itu di masa Perang Dunia yang kedua. Di sini ada 2 tempat makan Romusa, dilengkapi ruang sidang karena menggali lubang ini tidak ada satupun pribumi dari daerah Sumatera, didatangkanlah dari daerah Jawa, Kalimantan dan Sulawesi karena pembikinan lubang ini sangat rahasia. Lebihnya ini ada 12 barak mereka atau tempat tidaknya tentara Jepang dengan mempunyai poin objek, view-nya ada di sini artinya. Ada penjara dan 1 buah dapur tipuan yang difungsikan sebagai tempat penyiksaan. Jadi alasan Jepang kasih namanya dapur karena yang bekerja hanya yang laki-laki. Jadi kalau kedapatan perempuan ditipu memasak makan ke dalam sini, padahal di dalam sinilah mereka dijadikan itu semacam penghibur atau geisha. Dan setiap yang meninggal dalam pembikinan lubang Jepang ini, termasuk tentara Jepang yang meninggal, nantinya kita di sini lihat ada lubang pembuangan mayat. Dia dieksekusi di dalam sana, sekitar 70 meter itu menembus ke Sungai Ngarai Sianok. Di atasnya ada pintu pengintaan, pintu penyergapan, 2 pintu pelarian yang tembusnya di jurang, pintu penghubung. Jadi dari sini dolnya lubang ini bisa menghubung ke Bentang Fordekok, Bukit Canggang, Ngarai Sianok dan Triharga. Lubang ini panjangnya 5,5 km di daerah Bukit Tinggi yang berhasil Jepang bangun yang terpanjang di Asia Timur Raya. Keluar dari lubang Jepang ada 2 akses, bisa kembali arah, bisa keluar dari sini. Ini tembusnya di Jalan Raya Ngarai Sianok. Jadi kembali ke Taman Panorama, kalau kita keluar di sini, ini kita menaiki tangga alternatif dan sampai di atas sini kita akan lihat Ngarai Sianok dari ketinggian itu dengan panjang 3 kilo yang dijadikan gambar latar uang 2000 sekarang. Dan yang ketiga, sekat-sekat itu difungsikan sebagai pembatas dari pekerjaan yang menggali lubang Jepang yang dikenal dengan nama Romusa atau pekerja paksa wajib atau dituntut mengerjakan lubang ini 4 meter atau 4 sekat itu dalam 1 hari. Alat-alat penggalian lubang Jepang yang ditemukan selama di dalam sini daunnya itu hanya berupa alat-alat manual semacam dengan cangkul, linggis dan pahat. Dan konon dari ceritanya setiap pekerja yang tidak sanggup mengerjakan lubang ini 4 meter dalam 1 hari, dipastikan para pekerja itu tidak dikasih makan dalam 1 hari itu oleh Jepang. Jadi yang meninggal dalam pembikinan lubang ini kebanyakan karena mati busung lapar atau secara kesakitan. Dan sampai dari bawah, sampai akses kita keluar nantinya jalan kita flat, datar, udara pun yang kita rasakan semakin ke tengah itu semakin dingin. Karena lubang Jepang ini dilengkapi ada 4 ventilasi udara. Dan untuk rata-rata keberadaan lubang ini sudah terdapat di kedalaman 40 meter di bawah tanah. Jadi dibikin lubang ini 40 meter di bawah tanah oleh Jepang itu yang berfungsi untuk menahan getaran bom yang meletus di atas daunnya hanya seberat 500 gram. Makanya dibikin bunker atau tempat pertahanan bagi Jepang itu di bawah tanah. Dan kita masih bisa lihat bentuk asli lubang Jepang ini di lorong yang pertama. Ini masih ditinggalkan bentuk aslinya oleh pemerintah. Lorong ini difungsikan olehnya sebagai gudang senjata bagi Jepang atau ruang amunisi. Ada 6 lorong nantinya sampai ujung sana. Lorong-lorong di sini dolnya berbentuk itu semacam trapesium karena Jepang menganut agama Shinto. Mereka meniru semacam peti matinya mereka. Tinggi lubang Jepang seluruhnya dolnya hanya setinggi itu ada 1,80 meter. Mereka bikin lubang ini pendek-pendek dikarenakan di masa penjajahan mereka Jepang itu kebanyakan pendek-pendek. Apabila ada sekutu berhasil masuk ke dalam sini, Jepang akan mudah melarikan diri. Tanah bagian bawahnya mereka bikin bergelombang, itu yang berfungsi apabila Jepang dalam keadaan tiarap, orang dari jauh tidak akan lihat kalau dia dalam keadaan tiarap. 30 meter panjang lorong ini di ujung itu tidak buntu. Kalau kita ke kiri kita akan terhubung ke lorong yang lainnya, dan untuk belok kanan itu sudah dibuntukan sekarangnya. Dahulunya itu bisa menghubung ke daerah Bukit Canggang. Jadi makanya abangnya keliling di Bukit Tinggi, lebih sedikit lihat bangunan yang tinggi-tinggi. Karena 5% di bawah kota Bukit Tinggi dilengkapi lubang semua.
Jadi memang dilarang bangunan melebihi tinggi daripada jam keadaan. Dan ini tanah aslinya, jadi ini semen udah renovasi. Ini tanah aslinya namanya tanah cadas. Mungkin biasanya kalau abangnya masuk ke gua akan temukan sedikit banyaknya tetesan air. Kalau di sini tidak ada satupun tetesan air karena tanah ini bersifat semakin kena air dia semakin padat. Walaupun hujan deras di atas, air nggak akan pernah sampai ke bawah. Kalau kita pegang ini dia mudah rapuh semacam pasir, tapi tidak mudah ambruk atau roboh. Di tahun 2009 lubang ini pernah kena gempa yang berpusat di Parangpariaman. Yang roboh di dalam sini hanya semacam ini semen yang sudah direnovasi. Ini ambruk akibat gempa di tahun 2009 yang besar itu ya Bang? Parangpariaman. Iya. Oke, kita lihat lorong yang lain. Kalau korban zaman dulu nggak terhitung ya Bang ya? Ribuan Bang. Di tahun 66 lubang ini ditemukan itu ribuan mayat ditemukan di sepanjang perjalanan. Yang sekarang dikubur massal di pemakaman pahlawan tak dikenal. Ini yang bisa diakses? Yang bisa diakses 1470 meter yang dibuka jadi wisata aja. Ditutup alasnya karena yang pertama itu tanahnya masih labil. Yang kedua ventilasi udaranya sudah banyak kena longsor jadi udara sudah berkurang. Makanya tidak dibuka menjadi wisata. Jadi lorong ini yang dikatakan sebagai ruang sidang bagi Jepang. Jadi 7 lorong ke sana itu sebagai barak atau tempat tidur Jepang. Berarti 14 lorong ya? 14 lorong barak mereka. Ruang sidang satu, jadi jumlahnya ada 15. Jadi dikarenakan lorong ini di pertengahan makanya bentuknya berbeda. Di sini setengah bundaran, ini yang terbesar difungsikanlah sebagai toa alami bagi Jepang, penggema suara. Pemimpin yang membuat lubang ini dikenal dengan nama Jenderal Watanabe. Kalau dia berteriak di dalam sini ada panggilan suara. Jadi bagi tentara Jepang yang terdekat yang mendengar teriakan dari jenderal itu, wajib daunnya berkumpul di sini. Itu pertanda kalau ada orang Sumatera yang tertangkap. Karena orang Sumatera tidak akan dipekerjakan di daerah Sumatera, dia di sidang akan dioper kemana untuk bekerja. Semacam dioper ke Bandung. Itu pembikinan lubang Jepang Dago Pakar. Dan di Papua ada di Biak. Jadi yang didatangkan untuk bekerja di sini juga dari daerah lain, semacam dari Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Fungsi saling diatukan untuk bekerja itu adalah untuk menjaga kerahasiaan. Karena sebelum Indonesia merdeka, bahasa Indonesia belum bersatu. Jadi semacam orang Jawa misalnya yang bekerja di sini, kalau ingin membongkar rahasia ini sama masyarakat Minang, orang Minang akan susah memahami bahasa Jawa. Jadi untuk mempersusah berkomunikasi. Tidak semua yang tertangkap yang mereka bawa ke dalam sini, melainkan hanya yang layak bekerja, yang laki-laki dan yang berusia muda. Jadi kalau kedapatan yang tua-tua cepat penjarakan, dan apabila kedapatan perempuan dibawa ke daerah dapur tipuan tadi. Di sanalah alasan dapur itu sebagai tipuan bagi Jepang. Jadi yang kecil kita lihat tadi itu pelarian pertama keberadaannya sama dengan di sini 60 meter ke bawah, ini tembusnya di sungai, 40 meter ke atas tembusnya di Taman Panorama. Kurang lebih ngara ini tingginya 100 meter. Jadi di sini ada tali daunnya untuk turun ke bawah. Jadi fungsi dari pintu pelarian apabila Jepang terkepung di dalam lubang ini, di sinilah mereka akan turun ke bawah dengan alat bantu itu, dengan tali. Yang kedua, lorong ini difungsikan Jepang itu sebagai ventilasi udara. Jadi biasanya kita gali tanah, semakin ke bawah pasti udaranya semakin pengap, semakin tidak ada. Jadi kalau di dalam sini semakin ke dalam semakin dingin, karena ventilasi udara yang dibikin oleh Jepang berbentuk datar sejajar dengan kita. Jadi tekanan udara lebih bisa kuat masuknya dibanding kalau mereka bikin turun ke bawah. Kalau mereka bikin turun ke bawah, ventilasi udaranya pasti di dalam sini juga akan pengap udaranya. Yang daunnya dibikinnya hanya terbikin dari bambu, alat ikat yang menggunakan rotan. Kalau panjang penjara ini aslinya itu mencapai 56 meter, daunnya yang berbentuk letter L ke sebelah kanan. Jadi panjang daunnya. Jadi sekarang ini ada tumpukan tanah. Dikarenakan di tahun 1946 lubang ini ditemukan oleh masyarakat, itu ribuan mayat ditemukan di sepanjang perjalanan. Tidak diketahui apa agamanya karena sudah banyak berbentuk tulang menulang. Di dalam sinilah pertama kali mayat itu dikubur massal. Dipindahkan ke makam pahlawan tak dikenal di tahun 1982. Itu di dekat Gulai Banca, dekat kantor wali kota. Kalau untuk tanahnya tidak dikeluarkan oleh pemerintah, itu karena penjara tidak akan diakses untuk dilalui. Makanya tanahnya dibiarkan saja di dalam sini. Dan yang masuk ke dalam penjara kebanyakan daunnya yang sakit-sakitan, yang tidak sanggup bekerja, yang kelaparan, yang membangkang, semua dipenjarakan dan di dalam penjara lebih disiksa lagi. Itu semacam tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mereka meninggal. Jadi matinya secara perlahan. Dan siapapun yang meninggal dalam pembikinan lubang Jepang, tentara Jepang yang meninggal pun juga dieksekusi di dalam dapur itu. Jadi dapur hanya tipuan bagi Jepang. Jadi ya semacam yang kita jelaskan tadi, saksi hidup di dalam sini kan tidak ada karena semuanya mati. Jadi sejarah lubang Jepang diungkap, diketahui itu dari arsip-arsip Jepang yang pernah ditemukan di dalam sini, ditranslate oleh namanya Seiko Senki Kenkaka, pemimpin yang membuat lubang Jepang di Aceh yang terdapat di Lok Semame. Diundang di tahun 1982 ke sini, dialah yang melengkapi sejarah ini. Hanya satu buah rahasia lubang ini yang masih tidak terungkap sampai sekarang. Itu semacam lubang ini yang mempunyai panjang ada 5,5 km di daerah Bukit Tinggi. Galian tanah ini itu di mana dibuang oleh Jepang memang tidak terungkap di mana dibuang oleh mereka. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau kita kumpulin galian ini mungkin akan terbikin semacam bukit kecil kan. Berapa juta kubik tanah mereka buang. Tumpukan itulah yang tidak ditemukan sampai sekarangnya. Jadi sebuah teka-teki.
Kita bisa lihat. Berarti sampai sekarang belum ketemu lah, Bang. Satu ini aja tuh di dalam itu banyak ruangan lagi. Satu bang, satu tapi berbentuk letter A daunnya. Berarti rame-rame sini. Memang rame-rame bang. 5,5 kilo panjang lubang ini, satu penjaranya di situ. Enggak ada BD di sini. Oh, pada eksekusi. Nah, sini tempat eksekusi. Ini dapur tipuan Jepang yang daunnya miniaturnya juga semacam ini. Meja memang ada daunnya tapi terbikin dari kayu. Dinding yang sekarang di semen daunnya dilapisi bambu, dan bambu-bambu yang melapisi dinding di sini itu juga mempunyai corak garis-garis semacam ini. Ini bentuk duplikatnya. Dibikin garis-garis semacam ini pada bambu itu maknanya setiap Jepang bunuh satu orang pekerja, mereka hanya memberi tanda pada bambu itu semacam garisan. Jadi dia lebih bisa mengatur berapa orang lagi yang harus dioper ke daerah Sumatera. Karena bekerja di sini tidak ada pribumi satupun. Jadi kalau sudah dioper para pekerja itu, bambu itu dilepas dan diganti dengan yang barunya. Jadi garis-garisnya tidak sebanyak ini juga daunnya. Ini karena ada bentuk duplikat. Dan di sini ada 2 lubang yang di atas ada pintu pengintan. Nah, karena abangnya udah sore itu cahayanya udah nggak ada lagi. Jadi sekitar 35 meter lorong ini itu tembusnya di bibir jurang. Makanya cahayanya nggak masuk ke dalam karena tembusnya masih di dalam bibir jurang. Jadi tangga yang kita turuni yang hanya sebesar ban mobil tadi, daunnya hanya sebesar ini. Di sini daunnya ada tali, dan di kiri kanan itu ada lubang-lubang kecil itu sampai ujung atas. Sebagai tumpuan kaki karena dia naik hanya merayap atau merangkak. Yang mereka intai di atas sana itu adalah para petani yang ingin berdagang ke daerah kota. Jadi bagian kelihatan ingin berdagang, nanti mereka diculik. Di sebelah sana ada pintu penyergapan. Satu-satunya akses dari perkampungan bawah ke arah kota dari dulu sampai sekarang hanya berhenti di bawah pintu penyergapan itu. Di sana mereka diculik, hasil buminya mereka ambil. Kalau orangnya layak bekerja mereka disidang. Kalau tidak layak bekerja di bawah antara penjara sama dapur. Lubang yang di bawah ini lubang pembuangan mayat di masa daunnya yang kita lihat ini kecil, aslinya besar. Jadi hanya luarnya saja yang diperkecil oleh pemerintah. Kedalamannya sekitar 70 meter itu tembus di aliran sungai Ngaresiano. Jadi setiap mayat-mayat yang meninggal itu bukan langsung dibuang oleh Jepang, melainkan dieksekusi. Semacam mereka perkecil atau mereka potong-potong, hanya berfungsi untuk mempermudah laju mayat ke bawah. Wajahnya mereka hancurkan karena ini tembusnya di sungai, biar masyarakat tidak mengetahui temannya siapa, sanak famili mereka. Dan potongan-potongan mayat tadi itu diikat dengan tali dan ditarik oleh tentara Jepang yang aktif di bawah sana. Tiga cara itulah akses mayat-mayat yang meninggal daunnya dibuang ke sini. Tentara Jepang yang meninggal pun juga diakses semacam itu. CCTV-nya sini. Nangkep apa aja loh. CCTV zaman Jepang. CCTV zaman Jepang. Kayak gini lah. Apa namanya, kecil nih terus di sini gede gitu lah. Di dalamnya gede, iya. Macam botol. Ini dulu nggak pakai pintu bang, kan dulu ini? Memang enggak. Oh enggak. Makanya berdekatan dapur ini sama penjara. Jadi nggak orang aksesnya itu paling sampai situ aja paling gitu. Iya. Emang nggak ada masak-masak di sini kan? Akses masak-memasak daunnya di luar bang, di Taman Panorama. Jadi Taman Panorama yang di atas tempat abang masuk awal tadi, itu daunnya hutan jarak begitu bang. Akses masak-memasak juga di atas sana daunnya. Berarti baikkan keturunan itu kan. Nih kalau bule ya. Ini masih ori lah. Masih rapi. Iya. Ini enggak ada, Mas. Dulu nggak di kayak gini bang. Dulu kan pencahayaan hanya dengan api, jadi awalnya yang memanaskan jarak di sini. Hello. Good evening. Good afternoon. Afternoon. Good day. Good afternoon. And my friend, you know my friend. Look. Begini. Okay. Now I'm back to Medan, the Padang. Okay, you know, you listening? Aku hanya bisa berkata sayang. Okay. 24 hours Padang in Medan in your house music. Tarik sis. Bye ya. Bye ya. Goodbye. See you again.